paling terdapat tentang bahwa ibadah terhadap masuki kitabillah wa sunnati rasulih wa sahabih agama rasulullah man al-mu'min rasulillah nam dia masalah semua وهذا الذين آمنوا ربهم ولا بخيرات وقد من الموت غيره وزيادة من الأخلاق والدين وحفظه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين وعلى أمور الدين والدين صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد إنما وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. الحمد لله وصلى تعالى بأمر الفتنة pada kita semua berkhusus yang berkenan sehat walafiat kita dimiliki karena keputusan Allah Taala melakukan segala aktivitas kita berkhusus dan rangka menunaikan kita menjadi ini beribadah pada Allah Taala. Mari kita masih melanjutkan pembahasan lalu tentang Jawahirul Quran. Dari daripada Hujjatul Islam Barakatul Anam Muhammad bin Ahmad al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu terakhir kita masih berada di ayat surah Al-Quran tentang ibadah pada Allah Taala yang di situ rangkaian ayat terakhir sudah kita bahas dan 6 surah An-Nisa masih di surah An-Nisa 36 sekarang kita masuk pada ayat 48-49. Itu firman Allah Taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Taala tidak mengampuni an yushraka bihi untuk disekutukan dengan Allah kita, jadi disekutukan dengan Allah Taala akan sesuatu. Allah tidak mengampuni dosa syirik menyebutkan Allah Taala wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni apa-apa yang dibawa atau selain daripada syirik itu. Liman yasha, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Namanya yusyrik billah itu siapa-siapa yang menyebutkan Allah itu apapun maka iftara isman azima, maka sungguh dia telah mengada-adakan suatu dosa yang besar. Alam tara ila alladziina yuzakkuuna anfusahum, tidakkah engkau ya Muhammad melihat kepada orang-orang yang mensucikan diri mereka, Yahudi dan Nasrani, mengatakan mereka adalah Allah. Walillahu yuzakki man yasha, tetapi Allah mensucikan siapa yang dia kehendaki, walau dia telah wasila, dan mereka tidak dizalimi. Jelas di ayat itu bahwa Allah Taala menginformasikan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi ayat ini berkenaan turun dengan Wahsy bin Harb dan teman-temannya. Ini Wahsy itu adalah yang menurut Hamzah bin ketika Wahsy itu membunuh bin Hamzah dan dia dimerdekakan, jadi tidak dipenuhi daripada tadi. Maka ketika
datang Wahsy ke Makkah, dia menyesal atas perbuatan dia dan juga perbuatan sahabat-sahabatnya. Maka Wahsy itu menulis surat pada Rasulullah SAW bahwa kami telah menyesal dan apa yang kami sudah perbuat, dan tidak ada yang mencegah kami masuk Islam kecuali kami pernah mendengar engkau ketika di Makkah ya Rasul mengatakan walladzina la mau apa itu diterima orang-orang yang menyerukan bersama Allah Tuhan lain, dan kami tidak syirik kepada Allah. Kami membunuh jiwa, nyawa orang, Allah haramkan. Juga disebutkan dosa-dosa tadi, karena dosa-dosa itu dan engkau ya Rasul macam dosa-dosa yang telah berbuat dan tidak berbuat itu. Dan kami yang masuk Islam terkena dengan syirik, membunuh. Bagaimana turunlah ayat berikutnya illa man taba surah Al-Furqan illa man taba aman orang taubat beriman beramal soleh itu diganti keburukannya dengan kebaikan. Rasul pun SAW menulis surat itu, membalas suratnya Wahsy dengan menginformasikan turunnya ayat tadi kecuali orang yang taubat. Maka ketika mereka membaca ayat itu, kata surat yang berisi ayat tersebut, maka dikatakan bahwa syarat itu berat sekali. Untuk taubat beriman beramal. Kami takut kami tidak bisa beramal soleh. Terus turun ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa apa saja selain syirik. Ini tidak usah takut merasa berat, karena kalaupun melakukan suatu kesalahan, Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Yang penting kau tidak syirik. Maka diutuslah ayat ini kepada Wahsy tadi. Tapi di situ kan masih dikatakan di ayat itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni apa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka Wahsy menulis surat lagi, kami takut kami tidak masuk orang yang dikehendaki. Gimana? Turun lagi ayat. Wa ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wa ya hamba-hambaku, kata Allah. Yang asrafu, yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, lantak nanti melangkah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Allah tegaskan di ayat itu. Allah mengampuni dosa semua. Dan Allah memanggil hamba-hamba Allah tadi, memanggil orang-orang yang asrafu, melampaui batas tadi dengan panggilan ya ibadi. Ya ibadi alladzina asrafu, ya hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah masih panggil mereka dengan hamba-hambaku. Maka diutuslah ayat itu yang terakhir melalui surat kepada Wahsy. Hanya mereka masuk Islam, kembali ke Rasulullah SAW. Rasul menerima mereka. Kemudian Rasul bersabda kepada Wahsy setelah masuk Islam, telah dikabarkan kepada saya bahwa kau telah membunuh Hamzah, wahai Wahsy. Benar ya Rasul? Wala wa ya aka wa ya wajaka ani. Maka Rasul menyuruh Wahsy untuk lenyapkan wajahmu dari hadapannya, karena khawatir lalu teringat kepada Hamzah ketika melihat Wahsy. Maka Wahsy semenjak itu pergi ke Syam sampai wafat di Syam.
pergi dari Madinah ke Syam setelah masuk Islam sampai di Syam itu sampai wafat. Ya karena ya pamannya dia cintai dibunuh, dan itu takut teringat kalau itu sudah memaafkan, jadi khawatir teringat kepada apa namanya Hamzah, ya Hamzah ketika melihat wajah. Kemudian pun berbeda, satu di Al-Qur'an, yang satu di Al-Qur'an, yang satu lagi apa namanya di bandara waktu itu di Jumat. Kemudian yang dikatakan di ayat itu, wa may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan kepada dengan Allah sesuatu apapun, ya, menganggap sesuatu sekutu dengan Allah, baik dalam penciptaan atau pengaturan yang Allah. Dan malaikat itu kan turut, mereka pun tak punya ilmu mengatur dan mereka juga menunggu dengan mereka karena Allah menunggukan mereka dan menunjukkan kekuatan Allah mereka. Nah, katakan siapa yang menyekutukan dengan Allah itu apapun, kalau ditaruh maka itu telah mengadakan suatu isman, suatu dosa yang besar. Ini dosa satu kali yang kita diampuni oleh syirik. Artinya sampai dia mengakui kesyirikannya dan kembali kepada Islam, Islam yang syahadat. Kita dari situ saya seperti yang sudah pernah kita jelaskan di pertemuan lalu, mengenai syirik itu sudah melakukan kriminal yang paling besar. Tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan apapun. Kejahatan syirik tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan apapun. Jadi jangan mengatakan orang kufur itu baik. Baik gimana? Allah yang mencipta dia, yang ngasih semuanya. Dia sekutukan. Katakan baik. Walaupun dia baik kepada makhluk Allah, kepada Allah yang mencipta dia. Aman bahwa kalau kita berarti Allah adil. Sudah berkali-kali saya jelaskan sesatnya pola pikir. Semua loh, dia itu sudah melakukan satu kejahatan paling besar. Allah ini tadi yang itu semuanya disebutkan dengan dikatakan baik orang melakukan kejahatan yang paling besar, kriminal yang itu. Jadi kalau dia kembali lagi ke Islam, kemudian siapa yang syirik berarti dia telah berbuat suatu dosa yang Rasul bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an Muhammad ibn dafalah." Siapa yang meninggal dunia dia dalam keadaan dia tidak syirik kepada Allah suatu apapun, dengan Allah suatu apapun, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan syirik dengan Allah suatu apapun, masuk neraka. Jadi dipertegas lagi dengan bacaan hadis ayat bahwa nanti terakhir ketika kita memberi syafaat semua, para nabi beri syafaat, terakhir Allah itu yang memberi syafaat. Allah entah semua
dan masih ada keimanan sebesar zarah dalam pernah beriman. Tidak jadi Bukhari katakan tidak tersisa illa man hafal Quran, tidak tersisa di neraka kecuali siapa yang ditahan oleh Quran. Yang ditahan oleh Quran maksudnya dengan kalimat kodesina. Ya, itu yang ini dia. Juga menguatkan tadi kota dengan meninggal dan menguatkan aja beliau berjelas. Kemudian juga Nabi Nabi kalau la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi seorang hamba pun mengucap la ilaha illallah dan mati atas la ilaha illallah. Maka Abu Dzar berkata, wa in kana wa illa inna ya Rabbi. Kemudian mencuri. Nah, kata Rasulullah, inna wa illa Saya percaya Abu Dzar. Ulang lagi pertanyaan, wa in kana wa illa. Kemudian bersilang, kemudian ya Rasul. Benar. Kami lihat Indana wa Indarafa ala rohim anti al-Jizan. Ibn Abu Dzar. Abu Dzar kalau meriwayatkan hadis ini, dia terakhir dia bilang, murid meriwayatkan hadis ini, Abu Dzar mengatakan wa in rohim anti al-Jizan. Ibn Abu Dzar. Maksudnya Abu Dzar kok enak gitu. Tidak ya Allah, masuk surga. Kan kalau dikatakan masuk surga kapan lah? Alhamdulillah. Kemudian kita minta dia lah. Ajunan menyata, ajunan menyata, Abdullah bin Muhammad, sampai sampai. Kalau betul ya pasti ikut. Kalau masuk la ilaha illallah akhir. Dilanjutkan ini pertanyaan apa maksudnya? Makan susu, makan dulu. Kemudian, tidaknya kamu melihat orang-orang yang Muhammad alam kalau ilalati mustaqulah. Tidak kamu lihat kepada orang-orang yang mensucikan diri mereka. Itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani. Kemudian sehingga Yahudi itu mengatakan benar Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan ini adalah anak Allah dan orang cintainya. Kemudian mereka juga mengatakan lahir Quran dan mulai kemudian orang berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi katanya. Karena saat itu begitu surga. Lalu pulang ke rumah bapak di sini. Rumah bapaknya. Ya, Rasul langsung turun ayat itu. Kalau itu Yahudi, Nasara nahnu abna Allah, fa'ukul, walima yu'adzibukum bidunubikum. Katakanlah ya Muhammad pada orang-orang itu, kenapa Allah menyiksa kalian yang disebut kalian? Memang kalian orang punya Allah dari dulu, dari Bani Israil yang dulu itu kan. Maka kenapa Allah turunkan siksa kepada kalian? Memang kalian terus anak Allah yang pada mencintai. Dan antum basyarum mimman khalaq. Kalian itu adalah manusia seperti kebanyakan kebanyakan dan paham betul itu fasisme. Paham fasisme itu yang berkembang pada Yahudi. Dan selain Yahudi itu adalah orang kecil yang tidak bersalah. Memang mereka dulu pernah disamakan sama
banyak dia saya fotonya itu saya ini di kamar saya alam ini pada namanya jadi Allah mengatakan pada Rasul ini setelah alam taruh tidakkah kau perhatikan ya Muhammad jelas saja untuk menunggu pada orang yang tidak pun ampunan Alillahu yuzakki man yasha katakanlah bahwasanya Allah lah yang mensucikan siapa yang dia tahan. Kemudian Al-Mutahhir, Allah yang mensucikan siapapun dari dosa. Allah yang memperbaiki siapapun. Walau telah fatilah dan mereka tidak akan dizalimi pada fatilan sedikit pun. Fatil itu nama untuk wilayah yang ada di kurma tempat tumbuhnya tunas. Kalau fatil, kemudian fatil itu orang dari ada disebut fatil. Ini sedikit pun. Ya, walau lamuna, apabila Allah tidak mereka tidak dizalimi sedikit pun sebesar fatil. Maka mereka tidak akan Allah Maha. Kemudian kita tahu Al-Mu'ad Habib bagaimana melakukan kemudian ayat 28 Allah yang bohong satu amalan ya ahlilah. Kemudian Allah SWT menyuruh kalian satu amanat ini kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya dan bataskan pemerintahnya. Kemudian ini Allah mengatakan mereka untuk menunaikan amanat. Adil amanat adalah orang amanat orang amanat kepada orang yang amanat orang takut amanat dan orang itu orang yang dia sama kita tahu Rasulullah bilang ya Rasul itu dosanya dikenal alam meskipun mereka sama menjadi rasul meskipun mereka tidak percaya Muhammad itu Rasulullah tapi mereka mengaku Muhammad itu alam yang sering kutip Umayyah apa dengan itu orang kafir itu
diberitakan oleh teman-teman. Rasulullah bahkan membunuhnya. Benar-benar Muhammad, kalau Muhammad itu saya punya hati itu itulah yang terlepas itu kalau saya bilang katanya Muhammad tidak berkata jadi bahkan Muhammad tidak pernah tahu. Kafir-kafirnya mereka tahu Al-Amin itu tetap melekat pada itu. Jadi beliau mau apa? Mau hijrah itu kan barang-barang titipan. Karena orang yang mengatakan mana pada beliau itu dia kembali. Lalu sebenarnya dari bawah jadi yang bersabda mereka amat manusia pada orang ini kalau takut mengatakan nanti orang bagaimana mereka betul jadi kan apa yang dibuat lupa aja kan ini waktu Beliau mengatakan jangan kamu melihat itu orang. Dalam bahasa Quran ini, itu jangan anu kamu ala. Jangan sekali-kali mendorong jangan anu kamu kebencianmu kepada satu hal. Kebencianmu terhadap jangan dorong berbuat tidak. Kebencianmu pada satu kelompok jangan mendorong tidak dulu berada saja buat bersama itu oh dah itu diterapkan betul-betul terutama di awal Islam. Dia nggak percaya dengan peradaban semua peradaban. Ini kita mohon yang dokter yang lain atau lain. Jadi suruh menaikkan amal pada pemiliknya. Kata Rasulullah tuaduna hukum dari asal yukabulikah jemaah nanti akhirnya hukum dari jamaah itu nanti akan ditunaikan semua hak nanti sampai kata Rasul kambing yang tidak bertanduk itu diberi kesempatan untuk membalas atau kambing yang merujuk ya. Nanti siapa yang Allah Ta'ala itu selalu walaupun kambing atau pematulian nama anak juga. Nah itu hewan-hewan itu boleh kuning gitu. Jadilah kalian itulah kafir seandainya kalau kafir ya tadi aduh Tapi untuk menegakkan kajian Allah, tetap Allah tunjukkan yang main tidak berjatuh. Tidak semua terbaik, kalau Allah melakuni menunjukkan tadi. Kita selamat. Dikatakan dalam hadis yang lain bahwa syahadat itu mengkafarah setiap dosa kecuali amanah. Amanah sangkutannya sama orang lain. Syahadat itu kafiru kulla dzambin ilal abad. Ini kabir wajib. Nanti didatangkan orang tua di hari itu. Nanti putih lagi pada hari dia sudah terbunuh secara sahih orang ini. Biasanya dari bawah pada beda.
Apa Allah bilang? Ambil amanah, tunaikan amanah. Dia syahid tapi ternyata dia masih ada melakukan ada syahid. Syuhada ini kan ternyata diampuni dosanya Tuhan. Amanah tetap amanah. Kemudian katakan baik mana wajib mendapat dunia. Kemudian katakan bagaimana ya Allah saya tunaikan amanah. Ini dunia sudah habis, tidak ada. Ini amat bagaimana ya Allah saya maka mewujud amanah itu di dalam jurang Jahannam. Jadi aku disebutkan kepada memikul daripada amanah. Kemudian katakan mulai dari kita hisab yang amanati adalah atas minat amanat. Jadi amanat adalah perempuan itu diamanati atas keduanya. Jadi bagian itu amanat. Seperti begitu juga amanat. Kemudian itu sebab turunnya ayat ini adalah turunnya Rasul SAW mengembalikan kursi takhta itu kepada Rasulullah. Memang dari zaman beliau itu memang kursi takhta dipegang oleh Bani Saifah. Itu turunnya Utsman bin Talha. Karena Nabi Rasulullah SAW Utsman bin Talha. Dari poin kedua mungkin banyak poin poin dari itu dulu kemudian kita jadi itu membagikan kekuasaan itu kepada keputusan. Dan itu dikatakan ada istilah dari pajak. Jadi kamu ya itu kebagian menjaga keamanan. Karena itu Manizolha yang penting. Manizolha ini sudah masuk Islam, belum batu Makkah. Sudah batu Makkah, mengambil masuk ke Makkah, keluarkan dari kepala, dan lalu Rasul beliau pukul menangkan beliau secara tubuh lihat setelah mengatakan dia alhamdulillah itu dan buka dan kunci pinjam kuncinya dari pemerintah itu Rasul mengembalikan bacakan ayat ini yang hukum Rasul amanah
Dia menyuruh kalian untuk kalian menunaikan amanah. Jadi mencuri menunaikan untuk sholat sampai sekarang itu keturunannya dari menjadi juga juga terlalu lama. Padahal dari segi nada mereka ada catatan yang lebih. Kemudian boleh akan bisa memberikan supaya belum terlalu ngomong sama orang goblok kan kita ikut goblok kemudian kan enggak ini lagi kita sama gilanya saya syukur ya percaya. Kemudian kedua menuntut amanat jelas. Kemudian itu Allah menyuruh untuk menunaikan amanat kepada miliknya. Misalkan kemudiannya berlaku adil. Apabila kalian menghukum antara manusia, kalian menghukum dengan adil. Kemudian majak adil. Itu adalah paling bagus yang dimaui kok kepada dia baik-baik apa yang Allah berikan mau kok Allah sebaiknya memberi pengajaran tidak percaya bahwa kana sami'an basira itu maha dengar lagi maha melihat sesuatu bahagia banyak juga punya waskat pengawasan malaikat saya lagi amanu Allah fi rasul amri minkum orang beriman taatilah Allah taatilah Rasul dan ulil amri secara bahasa artinya ulu itu sahibul amri yang memiliki perkara atau yang menguasai perkara. Ulil amri ini bisa ulama, bisa umaro. Ya dulu ambilnya ya Rasulullah cara beliau Rasulullah itu dia dan Rasulullah itu yang juga ini namun mereka adalah ya sedang berkumaro ya ulama yang jawab bilang rojo pandito ya rojo ya pandito ya raja yang maksudnya penguasa ya pandito ya ulama pandito ratu pandito ratu pandito ratu mulai paham iya jadi bukan ulama sendiri ya ulama yang umat sampai kerajaan setelah itu ulama sendiri umaro sendiri
Bagaimana dibahas di Ihya oleh Imam Ghazali, Kitabul Ilm. Nanti akan kita dapati setelah membahas tentang tiga perdebatan besar ya, Kitabul Ilm itu kita dapati. Nah, kita coba ini kali dalam perguruan tinggi ini ulama sendiri. Nah, karena ulama sendiri, umarok sendiri, maka ulamanya butuh, umaroknya butuh. Ulamanya dibutuhkan oleh umarok, malah lari. Ulama dulu, saya takut akan fitnahnya umarok. Makin lari ulamanya, makin dicari sama umarok. Dan dari situlah orang melihat kemuliaan para ulama. Akhirnya generasi berikutnya muncullah sebagian orang nyari ilmu cuma untuk cari kemuliaan. Jadi ulul amri itu ya umarok, ya ulama. Ulama karena mereka mengerti syariat. Kalau kita mau patuh sama syariat, berarti ya sebenarnya ulama. Umarok yang melaksanakan syariat kalau mau ngambil ya ulama jelas. Kita taat kepada ulil amri itu tidak mutlak. Makanya itu kan kata ati Allah wa ati Rasul, bukan wa ati ulil amri, langsung wa ulil amri. Cuma diatofkan dengan waw, huruf waw, huruf penghubung waw, tanpa mengulang kalimat atiu. Atiunya cuma diulang ati Allah wa ati Rasul, cuma dua. Artinya taat yang mutlak itu cuma taat pada Allah dan Rasul. Ulil amri itu tidak taat secara mutlak, tapi taat kepada ulil amri selama mereka taat kepada Allah. Ini cuma diataskan wa ulil amri dan wa atiu ulil. Tidak mutlak. Amri juga tidak masuk. Nama umarok tidak masuk. Kemudian apa itu? Ulil amri minkum. Baik tanah datum jika kalian berselisih syai'in pada sesuatu, farudhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Mana cara kembali kepada Allah dan Rasul? Ya Al-Quran dan Hadis. Dan yang ngerti itu ulama. Siapkan di surat An-Nisa nanti. Kembali siapkan di walau rutu ila Rasul wa ulil amri la alimahul ladzi. Walau rutu, seandainya walau rutu ila Rasul, seandainya mereka mengembalikan permasalahan itu kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan mengembalikan permasalahan kepada yang menguasai perkara, pasti mereka akan mengetahui istinbat bagaimana penggalian hukum dari masalah itu oleh orang yang boleh, oleh orang yang menguasai. Jadi istinbat penggalian hukum itu dalil istihad. Dalilnya istinbat dan dalilnya kita berkaitan diikuti oleh ahli istinbat. Di ayat itu kita disuruh oleh Allah mengembalikan permasalahan kepada orang ahli istinbat, oleh ahli menjadi hukum. Tidak semua orang. Maaf tanpa mengurangi, tanpa ingin bermaksud melecehkan profesi ya. Ada semua suruh istilah, sampai kita baca suruh istilah. Ya bagaimana mau doa hadis Rasul kalau istilah ini? Jauh tuh, boleh hadisnya itu Bukhari 8 jilid, Muslim 8 jilid. Cari hadisnya uji, ya ada uji. Kalau semua pakai hadis. Ya, dan banyak bid'ahnya kalau misalnya mereka ngomong mereka juga baca berbuat bid'ah. Terus bagaimana coba sih? Yang kerjaan juga bertanya pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Kalau kerjaan yang mukadimahnya kok bahasa Arab itu apa tidak? Bid'ah itu kan. Betul apa pernah untuk pakai bahasa Indonesia? Maksudnya bid'ah versi kalau pemahaman kita ikut pemahaman bid'ahnya yang mereka pahami, kan bid'ah juga. Kalau menurut apa yang mereka paham, semua yang nggak ada zaman Rasul semua dijaga. Tidak, mereka pun cuma juga bid'ah, karena harusnya bahasa Arab kalau mau ikut. Gitu. Banyak lagi permasalahan yang kalau mereka akan kepentok sama definisi mereka tentang bid'ah. Mereka itu kepentok.
mereka tidak membenahi itu. Cuma yang dosa yang ya kan? Bakal kalau dikembalikan bakal kita semua perbuatan. Ini mobil Anda ada sama. Kemudian jadi kalau kalian berselisih tentang kembalikan pada Allah. Tegaskan di ayat yang lain tadi ayat kalau Rasul boleh boleh ambil buka aja makulanya dan ambil itu nomor ada mereka perkataan itu kepada Rasul dan kepada orang yang menguasai perkara pasti mereka akan mengetahui apa yang mereka istim mereka orang awam akan mengetahui apa yang diistimbatkan oleh para ulil. Itu kan ulama di ayat Quran yang lain itu bermakna lebih kepada ulama karena ini sama istimbat hubungannya sama menggali hukum. Nah, di sini memang kelihatannya lebih dominan ke umaroknya karena dalam supremasi atau pelaksanaan itu. MUI nggak punya kuasa, tapi ketika apa yang dari MUI itu diambil umpama diterapkan dari pemerintah lah itu baru berlaku kan gitu. Itu lama waktu. Dan kuntum tu'minu billah, kalau kalian masih beriman kepada Allah. Dari khairun puasa ta'wila itu lebih baik. Ya. Dan yang itu lebih utama ya, kalian lebih baik akibatnya. Baik kesudahannya. Jangan semua. Karena sama Allah sudah dijelaskan semua perkara yang merujuk. Sampai terakhir itu. Itu mereka bingung nyari hukuman untuk orang yang hidupnya jahil atau pidana yang menyebabkan ini umpama ibu ambil jatuh berjani. Itu mereka belum punya hukum. Sampai ini mereka ngambil dari apa? Dari hadis Rasulullah SAW tentang hukum jani ini. Itu Islam sudah banyak. Dan katanya Syekh Muhammad Fatawli Syarul pernah dia ulang beberapa kali bahwa evolusi hukumnya manusia orang yang berpikir tentang hukum itu kalau kita ikut evolusi hukum itu akan makin kemari makin dekat kepada hukum yang Allah turun. Nah kita sudah jalan kita cocok mikirnya masih bulat jadi baru padahal kalau kita ikut barat pun itu nanti mereka evolusi hukumnya makin ke sini makin dekat dengan hasil yang sudah di Allah tentukan itu dari Allah. Menasal nawa hukman di kondisi maka siapa yang lebih baik hukumnya keputusannya bagi orang yang takut. Yang merasa ya saya yakin kepada kekuasaan. Kalau dikatakan itu pilih agama, ayo sudah seminarkan ayo. Pidana menurut Hindu, umpama aja mereka punya. Pidana menurut coba seminarkan. Kalau memang dikatakan, oh kan kalau ngambil dari Islam saja, haji, banyak kan politik kita kan menjinakkannya itu pada Pancasila. Kita orang tidak merasa Islamkan, merasa itu langsung diambil Islamnya, pasti yang lain tidak ada. Islam kok. Padahal kalau mau diseminarkan, ayo diajuk argumen adalah hukum pidana, semua hukum dari semua aspek dari Islam dan dari kalau memang mereka punya. Gimana? Kemudian itu orang masuk ayat 50 bulan. Nanti nama arkana Rasulin ayat 64 dan 65. Adapun dia yang lebih